Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai kedengeran gak suara Jenny? Kedengeran, Jen, cuman bentar ya. Aku lagi ituin dulu ini, bentar. Sok boleh dibuka dan boleh di-record. Oh, udah di-record tuh, Beb. Boleh dibuka Udah, ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin nabiyyin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilancarkan ngopi hari ini. Berdoa mulai. Beb Jenny, Enggak, iya, halo. nggak ada suaranya loh. Sekarang ada enggak suaranya? Ada. Ada, oke. Terus lanjut, Beb. Hari ini Jenny ditemenin sama Nyai. Kita mau ngejelasin tentang produk kenolek ya Nyai. Nyiputimah dan Nisena. Yang berkaitan dengan kunyit putih. Nah, kita satu-satu dulu ya Nyai ya. Dari Nyiputimah dulu kali ya. Kedengeran kan suara Jenny? Takutnya nggak kedengeran. kedengeran. Lanjut, Jen. Ya. Nah, tahu sendiri kan kalau misalkan Nyiputimah, nah takut ada yang belum tahu, Nyiputimah adalah ramuan khusus yang berbahan dominan dari kunyit putih dan temuan segar lainnya. Nah, ini 100% bahan alami yang diekstrak menjadi serbuk, dan Nyiputimah itu nggak ada ampasnya ya Nyai ya. Betul. Jadi insya Allah aman untuk lambung kita. Nah, untuk Nyiputimah itu sendiri, keunggulannya itu bisa untuk antibakteri atau anti jamur, anti nyeri, obat tungkak lambung, terus anti peradangan, anti kanker, antioksidan, dan bisa membantu penderita pembengkakan lambung. Nah, di sini kan tuh yang sering minum ada tuh Bunda Desi, pasti udah tahu gitu rasa dari Nyiputimah itu seperti apa gitu. Apalagi konsumsinya rutin banget ya. Ya, sorry. Sibuk sendiri. Gak apa Nyai. Gimana? Tadi saya Nah, sibuk ngambil ini, teman-teman. Nyiputimah sama Nyisena. Ini kemasannya hampir sama. Ya, bentuknya juga sama, serbuk. Serbuk seperti minuman anak-anak ya. Kayak apa? Nutrisari gitu. Tiap nggak ada ini. Seperti itu serbuknya, cuman kita ekstraksi dan prosesnya masih alami ya, belum pakai mesin gitu. Jadi ini memang benar kata Beb Jenny tadi, tanpa ampas. Dia memang diambil sarinya gitu ya. Jadi 1 kilo itu hanya jadi sekian pieces gitu ya. Jadi ya, sedikit banget.
Jadi sedikit banget, makanya harganya juga lumayan gitu, karena prosesnya juga panjang teman-teman gitu ya. Kita prosesnya manual, dan alhamdulillah untuk khasiat sih tidak diragukan ya. Beberapa teman kita sudah Iya. merasakan ya, Alhamdulillah. termasuk saya sendiri Iya. yang nyipu timah ini terutama ya. Ini memang awalnya dari sakit saya ini gitu kan. Saya kan sakit punya masalah lambung dari kelas 6 SD. Dan pada akhirnya sampai saya nggak bisa jalan gitu. Kaki kiri itu sakit banget gitu. Sampai gerak aja nggak bisa. Nah, akhirnya guru saya ngasih ramuan ini gitu kan. Ramuan ini dibuat sebenarnya ini beberapa kali gagal Beb Jenny. Pokoknya gagal terus. Bikin ini tuh Karena gampang-gampang susah gitu ya. reaksinya ya. Kalau nggak bisa ya gagal gitu kan. Eee, dan ini lama banget gitu, minimal 4 jam prosesnya itu. Dan Masya Allah. alhamdulillah berhasil ya, saya minum selama 3 hari itu ya. 3 hari itu, alhamdulillah bisa jalan lagi gitu. Jadi Masya pagi-pagi Allah. mau buang air kecil, itu langsung bangun sendiri, biasanya kan digendong gitu kan sama suami. Masya Allah, nyipu timah ini saya benar-benar recommended ya buat teman-teman yang punya masalah lambung ya. Nah, kemudian untuk yang Nyisena gini ya, ini lahirnya karena dia apa, musim ini ya, pandemi gitu ya. Iya. Ini sebenarnya untuk daya tahan tubuh, karena temulawak ini benar-benar luar biasa ya untuk daya tahan tubuh teman-teman. Apalagi perpaduan temulawak dan jahe yang ada di Nyisena ini benar-benar insya Allah membantu banget untuk apa, metabolisme tubuh jadi baik, kemudian daya tahan tubuh jadi Iya. kuat gitu, sehingga kita tidak mudah terkena virus atau bakteri seperti itu. Bahkan untuk THT ya, telinga, hidung, dan tenggorokan ini bagus banget gitu. Jadi yang mau batuk-batuk biasanya minum ini juga membaik, yang batuk juga membaik seperti itu Ini panas gitu. dalamnya ini. Kalau panas Ya, dalam panas jadi dalam kerasa bisa. minumnya itu. Kalau enggak Nyisena. Ya, nyipu timah atau Nyisena ya. Selain itu ya, nyipu timah ini teman-teman, nyipu timah itu bisa untuk yang darah tinggi gitu ya. Jadi kadang saudara saya punya darah tinggi tapi dia punya masalah lambung. Saya kasih apa ya? Kasih nyipu timah, saya bilang. Terus kemudian ada lagi yang nanya, saudara saya kolesterol tapi dia punya masalah lambung. Kasih nyipu timah aja insya Allah gitu ya. Karena kunyit putih ini manfaatnya luar biasa, benar nggak Beb Jenny? Dulu pernah saya juga Banget. informasikan bahwa kunyit putih ini Iya. adalah tumbuhan yang spesial gitu ya. Cuman ada di Indonesia dan di India kabarnya gitu. Dan hanya di 2 negara ini si apa ya, kandungannya atau unsur apa disebutnya ya, zat aktifnya itu bisa menjadi baik gitu ya, kalau ditanam di 2 daerah ini entah 2 negara ini saya juga nggak paham gitu ya, tapi mereka mengatakannya seperti itu. Dan kunyit putih ini sebenarnya banyak macamnya, ada beberapa macam ya. Ada kunyit putih gemyok, ada kunyit putih apa gitu, terus kemudian ada temu mangga gitu, ada macam-macam gitu. Tapi yang kita pakai ini yang gemyok ya. Jadi kita padukan dengan temu-temuan lainnya gitu ya, ada kunyitnya juga, ada jahenya juga, ada temu ireng juga gitu ya. Sama di Nyisena juga ada temu ireng. Cuman komposisinya yang dominan kunyit putih gitu kan. Jadi kalau misalnya apa teman-teman bikin nih sendiri kunyit putih kadang kunyit putihnya pahit banget gitu walaupun udah diolah udah dikasih gula dikasih madu gitu ini pahit banget gitu. Nah ini kita punya rahasianya ya sehingga rasanya itu enak gitu rasanya itu enggak begitu pahit Baik. ya meskipun mungkin ada Iya benar. tapi nyipu timah ini nggak ada pahit-pahitnya sama sekali sih kalau menurut saya ya Kata teman manis Jenny banget. mah rasanya kayak ini katanya kayak buyung upi. Teman Iya Jenny manis suka enak lah banget gitu. kalau kalau Nah kata kalau dia Nyisena Rasanya ini Nyai, kan ya
Enak rasanya. Iya, enak banget kalau Nyi Putimah ini. Nah, kalau Nyisena ini agak sedikit pahit ya, karena dia dominannya itu temulawak, Temulawak. terus bahan-bahannya memang pahit-pahit semua gitu. Ada temu irengnya juga lumayan dominan gitu ya, makanya Sedikit dia rasanya baunya juga. ada pahit sedikit. Dan memang agak ini ya, dicium agak Strong. menusuk gitu ya. Karena Iya. dia jahenya juga dominan. Ini jahe yang dominan, temulawak sama temu ireng, makanya dia agak menusuk baunya gitu ya. Terus rasanya juga agak sedikit pahit, tapi masih enak juga ya dibandingkan dengan jamu-jamu gendong gitu yang apa ada ampasnya itu kan pahitnya. Masya Allah ya, Iya, saya kalau masih ada minum itu sampai tutup ampasnya. hidung ya. Sampai sedikit aja biar bisa langsung seteguk gitu ya, seteguk ketelan. Kalau neguk 2, 3 kali kan udah masuk ke hidung, masuk ke pikiran, udah deh muntah gitu kan. Kayak gitu. Apalagi yang daya tahan tubuh kalau nggak salah pakai telur ya, Nya, ya? Iya, Kalau yang telur digendong mentah ya. telur mentah, telur ayam kampung mentah. Nah, kalau ini enggak, insya Allah nyisanya juga masih enak walaupun menurut apa ya, menurut teman-teman jamu paling pahit di Ratu-Ratu ya ini Nyisena gitu ya, tapi masih enak lah, anak-anak masih bisa minum ya. Anaknya Teh Masih Filda, anaknya Teh Popon masih sering minum Nyisena, masih pada suka banget sama Nyisena. Artinya masih belum pahit gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Aku pada suka, Beb. Ya Anakku tuh, pada Teh Filda mah suka paling suka. sama Nisena. Tuh, anak-anaknya pada suka malah ya. Bagus buat lambung. enak. Nyisena tuh seger banget, apalagi kalau kayak dingin-dingin minum Nyisena tuh bener-bener enak banget ke tenggorokan kayak gitu. Iya, di tempat dingin ya. Makanya Teh Filda kalau jalan-jalan tuh bawanya Nyisena ya. Aku baru tahu tuh. Biar nggak masuk angin katanya. Iya, bener. Kalau Ya, lagi oke dingin-dingin teman-teman. gitu. Jenny ada tambahan? Kalau jadi enggak sih, karena kan ini emang nyambung hanya ya. Kalau Nyiputima sama Nyisena tuh cuman kegunaannya tuh apa? Hampir sama ya. Ada iya, hampir sama, tapi kalau misalkan buat lambung tuh harus kita bedain, jangan sampai kita salah pilih nih. Misalkan punya mah. Nah, ini kan pernah dibahas juga kan sebelumnya, jangan sampai salah ngasih Nyisena atau Nyiputimah kan gitu. Karena apa, kalau misalkan Nyisena itu yang tadi dibilangnya itu ada temulawaknya. Nah, ini tuh bisa buat yang apa, yang tenggorokannya kayak apa, bener-bener ada gangguan. Nah itu bisa ngasihnya Nyisena. Kalau misalkan sekiranya normal, mending Nyiputimah ya, Nyai, ya? Iya. Jadi kalau apa ya? Tenggorokan itu Beb, ada yang dari lambung ya, ada yang dari memang gejala batuk gitu ya, virus Iya. influenza itu loh, batuk batuk pilek ya. Ada seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya punya masalah lambung terus sakit tenggorokan, bukan batuk ya. Nah, itu Nyiputimah gitu, Beb. Jadi kita harus jadi dokter buat diri sendiri nih. Kita harus tahu nih, oh ini apa saya tuh memang kayaknya mau batuk nih. Kalau mau batuk, ini pakainya Nyisena. Tapi kalau misalnya kita makan pedes ya, makan asal gitu, kita jahat sama lambung kita gitu kasarnya ya. Terus kemudian lambung jadi panas, perut jadi panas dan sakit tenggorokan itu langsung Nyiputimah. Ya beda ya. Iya, Iya, harus karena harus ini bisa bedain. karena si asam lambung itu naik ke kerongkongan, terus kita tuh jadi sesak, sakit tenggorokan, jadi sesak. Nah, itu Nyiputimah ya. Karena lambung juga bikin sesak, teman-teman. Makanya kemarin itu pas teman-teman atau saudara-saudara saya pada sesak ya, terus mengira dirinya COVID
COVID gitu ya, waktu, bulan Juni apa Juli gitu ya, Juni Juli ya. Nah itu, saya saranin ya udah nyiputi mah aja gitu, khawatirnya kan ada gangguan pencernaan juga gitu ya, karena dia banyak pikiran, takut gitu ya dengan kondisi sekarang gitu kan, kondisi saat itu ya. Kondisi saat itu, pada paranoid jadinya gitu kan. Akhirnya, asam lambung juga naik, makan juga kadang nggak tepat Nggak waktu ya teratur, gitu ya. iya, saking Akhirnya banyak pikirannya. iya, akhirnya jadi pada sesak gitu ya, seolah-olah waktu itu tuh nggak ada penyakit selain, kena virus gitu ya. Iya. Ya, terus kemudian saya saranin itu gitu. Alhamdulillah ada saudara yang memang, ini ya, apa namanya, dia senang sama herbal gitu, dia bilang, "Ah, saya nggak akan berobat, udah ini aja gitu, minum Nipurima aja," gitu. Alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan dan seminggu kemudian sudah membaik ya, sudah sembuh gitu. Ya kenapa? Karena Nipurima itu sebenarnya ada antibiotiknya ya, kunyit putih itu ya. Ada jangankan kunyit putih, kunyit biasa Antibiotik juga ada alami. antibiotik ya, antibiotik alami ya, kemudian antibakteri ya. Jadi Pokoknya nggak banyak usah banget deh manfaatnya dari kunyit-kunyitan ini ya, gitu. Dan dia itu bisa langsung, eee, apa, menyatu ke tubuh kita gitu kabarnya kalau menurut guru saya. Jadi, temuan ini ya, itu ketika kita minum bisa langsung menyatu ke tubuh kita gitu, nggak, tubuh. ada proses apa gitu ya, atau tertinggal di mana, enggak. Jadi dia langsung, menyatu dan khasiatnya itu langsung terasa gitu, seperti itu. Jadi luar Nah biasa kan, ya ciptaan Allah ini ya. iya, Masya Allah banget gitu. Nah kan kalau Nyeputima itu bisa ya Nyai kalau misalkan diminum setelah vaksin. Nah, di sini kan ada antibiotiknya. Nah, tapi kalau misalkan dari obat itu sendiri, kayak obat-obat kimia, dokter itu nggak nyaranin kalau misalkan habis vaksin itu minum antibiotik. Antibiotik alami itu jadi gini teman-teman, eee, saya tuh pernah dengar pas bulan apa ya, awal tahun deh, awal tahun ini, awal tahun 2021 ya. Jadi waktu itu saya kumpul sama guru-guru saya gitu, ngobrolin tentang, virus ini gitu kan. Hmm. Kabarnya nih virus ini tidak mampu mendeteksi antibiotik yang ada di dalam temu-temuan, yang ada di dalam tumbuhan. Dia tidak mampu mendeteksi antibiotik alami gitu ya. Dia hanya mampu mendeteksi antibiotik kimia. Makanya kalau kita minum antibiotik yang kimia kadang, kayak tante saya itu kasusnya malah tambah sesak gitu ya, malah kayak mau, mati hari itu gitu ya, saat itu Iya, gitu. makanya kan Jadi yang dokter pas habis vaksin tuh Nyai nyaranin gitu kan, boleh minum parasetamol, tapi nggak boleh minum antibiotik, katanya gitu. Nah, ini mungkin ya penyebabnya. iya, mungkin penyebabnya ini karena si virus itu mampu mendeteksi antibiotik kimia gitu. Aduh bentar. Jadi kadang ya, kan kalau kimia sama herbal itu, eee, kadang bertentangan gitu ya, tapi kadang juga ketika ada penelitian yang ditemukan, oh iya jadi kita, tahu gitu ilmunya seperti itu. Sebenarnya plus minus ya, kalau saya sih, berpikirnya belajar apapun lah gitu ya, belajar apapun lah untuk kita gitu, karena ilmu kesehatan di dunia ini banyak banget ya, luar biasa gitu ya. Jadi, kalau herbal itu memang dipercaya sudah ratusan tahun gitu ya, eee, sejak zaman kalau di Korea itu zaman Joseon ya, yang suka nonton drakor mungkin paham nih, sejak zaman, Janggam ya, si Janggam gitu, Dongyi itu pengobatan, itu Apa? udah ada gitu ya, bahkan sesar Iya. zaman Janggem itu ada dan Janggem itu pelopornya gitu kan, operasi sesar gitu. Dan kalau kimia dikembangkan sejak abad ke-20 ya kalau nggak salah, John Rockefeller itu pelopornya, dia bikin, eee, laboratorium ya kalau nggak salah, penelitian gitu sama universitas.
untuk mengembangkan obat-obatan dengan kimiawi gitu. Kalau dari timur sih, dari negara timur ya, kayak Jepang, Cina, Korea gitu. Terus Indonesia juga masuk ke timur ya. Iya. Itu pengobatannya ya dengan itu gitu. Kalau Timur Tengah ya dengan bekam gitu, dengan apa yang pengobatan Tibun Nabawi ya. Iya. Itu sebenarnya semua ilmu pengobatan teman-teman. Jadi mindset kita kan sekarang kalau berobat itu ke dokter, harus ke dokter. Padahal di herbal juga ada dokternya namanya Sinse. Itu juga dokter gitu. Terus kalau di Tibun Nabawi kayak gitu-gitu apa namanya tabib ya apa? Tabib ya atau apa? Tabib gitu. Kayak gitu. Jadi apa? Ya kalau di kimia ya dokter gitu. Jadi ini ya apa? Teman-teman memahami ini biar saya sih membuka mindset teman-teman bahwa ya itulah di dunia gitu ya. Sebenarnya banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari gitu. Dan sekarang katanya ada pengobatan dengan vitamin ya dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan gitu ya. Itu ada Iya. loh. Ya. Masya Allah gitu luar biasa ini di dunia ini. Kalau kita Banyak banyak banget. belajar, rasanya makin bodoh aja gitu ya, makin banyak aja ternyata yang harus saya pelajari. Saya sih cuman segini aja ternyata gitu. Seperti Iya, itu. kayaknya udah turun terjun. Jadi cuman dari lihat apa kayak berita-berita tuh, wow gitu kan, banyak banget gitu. Ya kesehatan aja mulai dari apa topung, mulai dari bekam, mulai dari apa akupuntur. Nah itu kan banyak banget gitu. Terus dari masing-masing tuh satu beda beda caranya. Kedua Mhm. buat nanganinnya juga maksudnya beda beda juga kan. Misalkan kayak bekam tuh untuk apa, akupuntur tuh untuk apa, kayak gitu kan. Nah terus herbal tuh untuk apa, kayak gitu. Itu tuh bener-bener Ada acupressure ya. bener-bener wow gitu, bener-bener luar biasa banget. Kan karena emang Jenny tuh sebenarnya dari dulu tuh senang gitu kayak apa ya, kayak misalkan tahu gitu manfaat-manfaat herbal tuh apa. Sebenarnya tuh senang banget gitu. Terus alhamdulillahnya dipertemukan dengan Ratu Ratus, itu makin senang gitu. Karena emang Jenny tuh tadinya awalnya tuh emang ada gini ya, kata tuh, ya Allah Jenny tuh pengen gitu, apa, kayak apa ambil ambil sekolah tuh kayak jurusan kesehatan kayak gitu kan. Nah, tadinya tuh SMA, SMK pun jadi mau ambil jurusan kesehatan gitu karena qadarullah ya mungkin bukan jalannya dari di situ gitu ya. Jadi beloklah melipir ke administrasi perkantoran. Jadi alhamdulillah gitu, mulai dari kayak ketemu Ratu Ratus tuh nyambung gitu. Sekarang apalagi kayak Jenny ngajar tuh di bagian ya terapis anak-anak ABK. Jadi ya kayak nyambung aja gitu. Jadi kan kayak terapis anak ABK tuh kita harus tahu kesehatan juga kan. Sedikit Mhm. demi sedikit kayak gitu. Terus apalagi Ratu Ratus tuh Jenny kan senangnya karena herbal gitu. Jadi enak aja gitu kalau kayak buat belajar tuh benar-benar banyak banget gitu cabangnya. Kayak misalkan satu aja kunyit putih tuh cabangnya banyak banget kan, khasiatnya buat apa aja gitu. Belum apalagi ditambah apa kayak yang lainnya kayak gitu, temuan-temuan yang lainnya itu kan Mhm. benar-benar luar biasa banget kayak gitu. Ya luar biasa ya. Terus kalau aku malah Beb, dulu pengennya jadi ini apa ya? Reporter ya, bukan reporter ya, yang apa jalan-jalan ke alam gitu, jejak petualang kalau nggak Iya, salah. iya. Aku Jadi pengen ya, jadi pembawa acara itu gitu ya. Terus aku bilang, oh ya udahlah aku masuk yang traveling kuliah ini aja. gitu kan. Aku masuk kuliah, aku pikir sistem informasi itu untuk itu gitu ya. Nggak taunya aku salah jurusan. Melipir. Katanya jadi programmer gitu. Ah ya Allah nggak nyambung banget jadi analis sistem gitu ke pengen apa jadi ini broadcast gitu ya. Harusnya kan itu masuk jurusan broadcasting kan. Iya, bro. Jadi reporter gitu ya. Jadi apa? Ini aku jadi ini nggak nyambung banget pokoknya. Apalagi sekarang di bisnis makin nggak nyambung.
Tapi, Tapi alhamdulillah sih karena memang saya kan suka alam ya, suka alam gitu, suka banget gitu. Yang berbau alami, tumbuh-tumbuhan itu saya suka sebenarnya gitu. Jadi, memang nyambung sih alam dengan ini masih agak nyambung lah. Jadi saya sering jalan-jalan ke alam. kan nyari bahan-bahan. Iya, betul. Dari bahan-bahan langsung terjun ke lapangan. Iya, bener banget. Jadi bahagia aja gitu, walaupun lelah ya, walaupun jam 12 malam masih di hutan tidur, tapi, Masya Allah. alhamdulillah senang banget gitu, Nikmat ya ini. menikmati banget. Mhm. Teman-teman ada pertanyaan tentang Nyi Putimah sama Nyi Sena? Bisa. Atau masih bingung ngebedainnya? Saya masih bingung nih, kan konsumen saya dikasih Nyi Sena apa Nyi Putimah ya gitu. Ya, Ditanya dulu riwayat lambungnya seperti apa yang dirasain misalnya. Itu ditanya, tapi kalau sedang tidak, apa, masalah-masalah berat banget sih, Nyi Sena nggak masalah gitu. Tapi kalau yang sudah dia nggak bisa jalan ya, terus kayak, divonis jantung gitu ya, kayak saya gitu, itu kayaknya Nyi Putimah dulu gitu ya, baru boleh mix dengan Nyi Sena gitu, kalau saya. Ya, karena kalau misalnya udah kayak divonis gitu ya, jantung gitu Beb, minum Nyi Sena itu malah panas perut, nggak enak, gitu. Karena pengalaman sendiri ya, kalau kambuhan gitu ya, minum Nyi Sena itu panas. Jadi saya biasanya minum Nyi Putimah dulu gitu. karena dari Udah lama-lama mungkin ya, Nyai. ya bisa jadi. Dari jahenya mungkin Beb, jahenya terlalu, strong Kuat. gitu. Jadi saya biasanya Nyi Putimah dulu, nah kesananya saya mix ya. Jadi 3 kali Nyi Putimah, 1 kali Nyi Sena gitu, untuk, perbaikannya, untuk daya tahan tubuhnya, untuk perbaikannya. Saya gitu aja sih biasanya, cuman, jeda waktu ya, nggak sekaligus minumnya. Misalkan saya biasa sarapan pagi nih, Nyi Putimah, nanti jam 11 nih sudah makan ya, Nyi Putimah lagi gitu. Nanti sorenya saya minum Nyi Sena, malamnya Nyi Putimah gitu, biasanya kayak gitu kalau saya, gitu. Dan kadang kalau lagi kambuhan ya nggak cukup 3 kali minum, kalau saya kan udah ini banget gitu ya lambungnya, mungkin Teh Kemana Desi aja tuh tinggi ya, ngerasain, Nyai ya. ya Kalau nggak cukup gitu, 3 kali itu nggak cukup kayaknya, bahkan bisa 5 kali ya. Beb, Iya, kemarin ada yang nanya, Nyi mhm, Putimah boleh nggak diminum saat haid? boleh. Boleh ya, karena kan memang kunyit putih juga bisa melancarkan peredaran darah ya. Iya, bisa melancarkan haid gitu. Bisa kok Sip. Nyi Putimah, Nyi Sena juga bisa diminum pada saat haid ya, gitu. Oke, thank you Bebek. Yang nggak boleh itu pada saat hamil, karena orang hamil nggak boleh konsumsi kunyit, itu aja. Semua yang sama berbau kunyit jangan. sama yang punya diabetes nih harus ditanya dulu punya diabetes atau enggak karena Nyi Putimah sama Nyi Sena ini ngandung Pakai ada gula putih gula ya. putihnya gitu. Jadi Mhm. harus benar-benar ditanya dulu. Terus ada yang Mungkin ini kalau juga, yang gula darahnya stabil sih masih nggak apa-apa kali ya Beb ya, yang terkontrol gitu. ya nggak masalah sih. Saya juga pengen buat tuh kunyit hitam sama daun Afrika, cuman daun Afrikanya agak susah nih. Buat membantu diabetes gitu. Jadi kita akan bentuk itu sih paling nanti kita buat made by order aja karena lagi susah kan kalau ininya daun Afrikanya nggak yang susah. Iya benar. Ya waktu itu Jenny pernah nanya ke Nyai kan ya waktu temen Jenny mamahnya tuh punya diabetes terus juga ada punya sakit mah juga kan. Terus kata Nyai Mhm. diabetesnya dulu yang diberesin tapi orang tua temen Jenny tuh lambungnya juga sering kambuh nah itu. Jadi Karena kasihan.
Sebenarnya gini Beb, minum obatnya itu kontrak sama lambung itu. Oh Jadi iya. Iya benar-benar katanya kadang gitu. satu sembuh, satu kebangun gitu. Ya kayak gitu. Makanya selesaikan itu bisa dengan akupuntur. Ya, akupuntur itu kan memperbaiki ini misalkan syaraf-syarafnya yang ada di pankreas. Karena kan biasanya kalau yang diabetes itu pankreasnya rusak gitu ya. Itu bisa dengan itu akupuntur diperbaiki tuh si pankreasnya gitu. Sekarang dokter umum juga sudah banyak sih yang buka akupuntur, jadi kita bisa memilih pengobatannya pakai apa gitu. Oh, Soalnya di kelas saya itu dokter 250 orang. oh, 249 berarti ya. Saya satu orang. Dokternya 249 eh, satu kelas gitu. Kan sekarang kelasnya online ya. iya. Kayak gitu. Itu dokter yang belajar eh, obat-obatan herbalnya gitu. Dan itu mereka udah pasti kan kalau dokter mah belajar akupuntur, kalau saya kan memang ke arah bisnis ya, maksudnya ke arah pengembangan produk gitu, pengetahuan tentang rempah-rempah ya. Kalau dokter kan pastinya untuk pembuatan resep untuk dia gitu ya, Gitu. aktivitas dia, akupunturnya gitu. Kalau saya sih mikirnya begitu. Jadi dalam satu kelas itu bisa 240 orang, 249 orang. Oh, banyak Gitu berarti ya. teman-teman. Jadi sekarang sebenarnya sudah banyak dokter-dokter umum yang pakai eh, double ya, pakai pengobatan itu juga gitu apa ya akupuntur gitu. Sama pengobatan dia medisnya gitu. Itu banyak kok. Salah satunya adalah sahabat saya dokter Yulia dari Medan gitu. Beliau itu pengobatannya pakai herbal. Jadi sama bahkan resep sering konsultasi ya, kita sering bertukar pikiran gitu untuk membuat resep gitu. Itu ada dokter Yulia namanya di Medan. Itu beliau udah pakai herbal obat-obatnya. Sebenarnya udah banyak gitu. Cuman mungkin di kita belum menemukan ya, karena kita setiap sakit larinya ke rumah sakit gitu. Benar nggak sih? Ya, apoteker juga suka larinya ke herbal. Iya, karena dia tahu ya. Oh, ada di sini Teh Ira sama Teh Rida marketing Farmasi itu, apoteker ya. apoteker. Mereka apoteker loh teman-teman. Teh Ira hadir nggak nih Teh Ira sama Teh Rida? Mereka apoteker, jadi nggak tahu tuh senang aja herbal. Mungkin senang herbal ya, apotekernya Jenny yang yang senang bidan, herbal. Bibi Jenny yang bidan larinya ke herbal. Gitu. Banyak tuh. Terus ada apa ya konsumennya reseller Jenny juga dia apoteker juga sama larinya ke ini ke apa ke herbal. Tapi ada juga yang bilang hati-hati sama herbal, nanti efeknya gitu. Ada yang Ya, bilang gitu. Tapi kalau herbal apalagi kimia ya, herbal aja mungkin katanya menurut dia ada efeknya, apalagi kimia ya, yang efeknya cepet banget. Kalau kimia mungkin efeknya itu 10 tahun, kalau apa? Kalau herbal. herbal ya efeknya 10 tahun, kalau kimia mungkin 10 hari, 10 minggu gitu. Jadi ini ya apa? Sebenarnya sih kalau saya ini mah ciptaan Allah kok gitu kalau saya gitu. Ciptaan Ya, Allah untuk ciptaan Allah gitu. ya kita mah sebenarnya kalau kita yakin ini buat jadi ikhtiar kita, insya Allah ya Nyai, ya. Maksudnya Allah tuh yang ngasih Iya, jalannya lewat situ kayak gitu. Cuman satu kita benar-benar harus sabar. iya betul. Sabar. Karena kalau herbal kan pelan-pelan ya, Iya, tidak menuju ke pusatnya. Kalau misalnya kayak kita sakit kepala nih, minum acetaminophen, obat sakit kepala gitu ya, langsung ke pusat terasa sakit itu aja. Padahal misalnya sakit kepala itu dari lambung masalahnya gitu. Padahal yang harus diperbaiki adalah lambungnya atau pencernaannya gitu teman-teman.
Ya. Ini maaf izin bicara. Iya, Iya, boleh. boleh. Itu Nyai yang efek herbal dan kimia, temen saya yang kemarin saya sharing ke Nyai bilang kan, nanti yang herbal kan bisa jadi bom waktu gitu ya. Semalam dia ini pesen Nyisena Nyai. Berarti sebenarnya bukan ya, Dan gitu mungkin itu saya ininya, sharing-nya. Terima kasih Nyai. Sama-sama, Teh Elis. Masya ada Allah ya. lagi yang Jenny tuh sebelum ada yang nanya lagi, Jenny mau cerita yang waktu itu Jenny pernah bilang ke Nyai, yang dia tuh yang punya sakit lambung, tapi kata dia mau konsul dulu ke dokter. Nah, sebenarnya tuh dia tuh udah pengen nyoba itu, pas bilang kayak gitu udah pengen nyoba. Terus pas dia posting tuh kan dia lihat, dia komen, ih teteh teh pengen, cina gitu kata dia teh. Ya ayo kata dia teh gitu. Sebenarnya tuh ada rasa pengen, cuman kayak takutnya tuh Belum percaya deh. iya masih ragunya karena dia juga kan konsumsi obat dari dokter juga. Nah, dari situ. Terus kata teh ya udah kalau misalnya itu mah ya gimana yakinin dulu aja katanya teh gitu. Tapi dia tetap kalau misalkan apapun nanya lagi katanya teh. Ya gitu karena apalagi dia lihat testimoninya kan banyak kayak gitu. Kalau masalah yang kayak Nyiputima tuh benar-benar deket banget sama apa yang dia butuhkan kayak gitu. Dia kan kalau sakit tuh sampai benar-benar dirawat bolak-balik rumah sakit kan. Mm-mm. Ya dulu saya sering banget tuh bolak-balik rumah sakit masalah lambung. Nauzubillah. Jadi Jangan sering banget kalau sakit tuh sebelum suntik itu ya, mungkin teman-teman yang lambung tuh tahu sebelum disuntik itu saya nggak sembuh gitu. Jadi sakit itu harus disuntik dengan obat yang kemarin sempat booming yang katanya penyebab kanker. Nah itu saya harus disuntik itu. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah nih ketemu Nyi Putimah, masya Allah bahagia banget gitu ya. Tadinya sih saya cuman konsumsi sendiri sebenarnya teman-teman Nyi Putimah ini karena terus terang pembuatannya itu lama gitu ya. Terus hasilnya juga sedikit kata saya, mana ada yang ini ya harganya pasti mahal gitu kan. Tapi waktu itu Teh Popon ada nggak? Kata Teh Popon, semuanya butuh, Beb. Gua juga butuh, katanya. Aku juga butuh. Coba aja dibuatin gitu kan. Akhirnya kita coba tuh buat. Dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang terbantukan gitu. Ya udahlah kita maksimalkan pembuatan sampai rekrut karyawan 2 orang khusus mengerjakan itu gitu. Khusus mengerjakan nyiputin Mayusena. Harus dikeringin dulu. Iya, sehari itu mengerjakan nyipu timah, ya paling sampai 80 pak aja gitu. Nyisena juga sama, nggak nyampe 100 pak. 100 pak itu sampai lembur-lembur gitu ya. Nih pembuatannya lama nih, lama banget. Gitu, Apalagi terus kita terang ya kalau sampai nggak ada hampasnya ya. iya ini diperas dulu airnya, jadi cuman airnya aja yang kita pakai, bukan ampasnya. Lama banget prosesnya lah. Ya teman-teman, biar rasanya enak juga sih sebenarnya, terus biar aman juga kalau kita konsumsi sering ya, karena kan saya makannya jorok gitu ya. Kadang masih senang sambal, ada semur jengkol, saya masih senang semur jengkol, padahal semur jengkol itu pemicu gitu ya. Kan Terus buah-buahan juga kan masih senang melon, jus juga masih senang melon, padahal melon itu pemicu gitu. Nah kalau itu jengkol kan bisa bikin kembung ya. Bisa bikin panas perut. iya, ya karena dia ada gasnya. Jengkol, durian, pete ya, terus apa lagi? Nangka gitu, lengkeng, melon, sawo, banyak Banyak juga ya. banyak. Melon, sawo, terus pir.
Nah, itu bisa ini, padahal itu semua yang aku suka. Aku baru tahu pir juga pemicu, Nyai. Ada gasnya ya, Nyai, ya, kalau pir tuh. Ya, pir itu pemicu lambung. Pemicu masalah lambung. Gitu, teman-teman. Izin Ada Beb bertanya. Ana nih. Boleh. Iya. Jadi kalau buah-buahan yang aman untuk lambung apa, Nyai? Oh, itu apa ya? Buah naga, semangka masih aman, pepaya. Pisang. Pepaya, iya pepaya itu dibikin jus ditambah jeruk nipis itu bagus banget buat lambung. Jeruk nipis atau lemon ya, Bunda Ana diperas sedikit, terus kita minum. Nah itu aman banget insya Allah buat lambung. Pisang Terus aman. ya Pisang. pisang sebenarnya kurang aman, Beb. Pisang Pisang, kurang aman. Iya, Buah pisang mangga juga. berat ya. Pisang mah perih, Jen. juga kan ya? Pisang itu bisa bikin gemeter. Iya, Gemeter. perih. Nggak enak banget pisang. Oh, Pisang Nyai. kurang aman. Iya, Bunda Ana, ayo lanjut. Iya, Buna. Bunda. Iya, terima kasih, Nyai, informasinya. Oh, Nuhun. Sama-sama. iya, sama-sama Buna. Nah, kan Ada lagi teman-teman? ayo, ada lagi nggak? Katanya kan yang katanya pepaya tuh bikin apa ya, adem perut. Tapi emang iya sih kalau misalkan kita habis makan pepaya kan adem tuh perut. Cuman banyak yang nggak suka sama rasanya dan Baunya. baunya. Kalau rasa sih mungkin suka ya. Pepaya yang manis itu enak banget. Cuman baunya mungkin ya. Bau pepaya itu. Tapi kalau dicampur jeruk nipis enggak kok. Enak. Ya, dicoba aja. Pepaya bagus. Buah naga ya. Buah naga aman juga insya Allah. Semangka masih aman. Apalagi ya buah-buahan yang saya tahu itu. Apel masih aman lah. Apel. Jangan yang ini aja. Jangan yang asam. Anggur? Anggur insya Allah Sama masih aman. pir mungkin, Nyai. Ini apa bengkuang dulu, Nyai. Maaf saya izin bicara ya. Dulu Ya, waktu boleh. saya divonis jantung karena lambung gitu. Nah, sama dokter teh lebih baik banyak makan bengkuang, Nyai. Bengkuang sama pir. Jadi lebih aman katanya gitu. Kalau Bengkoang sama anggur asam kali. Bengkuang anggur bukannya enggak sih, Beb. ya? Iya. Asal Kalau jangan anggur enggak. kebanyakan aja konsumsinya. Tapi kalau untuk pir itu saya ngerasain sendiri ya, ngerasain banget. Saya minum jus pir pagi, siang tuh langsung kambuh. Kalau Kayaknya Nyai ini kambuh pir ya. Oh, Iya, kalau saya lebih enak malah sebaliknya ya. iya, pir itu penyebab sih pemicu ya, pir sebenarnya, Telis. Kalau untuk bengkoangnya sih bagus ya, bengkoang, singkong itu bagus. Jadi dia mampu apa ya menutupi kayak kalau ada luka-luka gitu ya, kalau kata guru saya jadi dia kayak gimana ya? Misalnya di sini ada luka tuh, kita minum sari bengkoang gitu, sari singkong, itu agak tertutupi lukanya sehingga kalau misalnya kita makan yang lain itu nggak langsung gesekannya gitu loh. Oh iya, Gesekannya nggak langsung di lambung seperti itu. Ya. ada lagi yang lainnya? Nyai, katanya kalau lambung udah parah, makan gorengan juga, yang minyak-minyak juga, itu apa, pemicu itu. Dulu Iya, aku, dulu aku gitu. Sekarang mah setelah rutin sih, alhamdulillah ya. Dulu aku kan nggak boleh gorengan, nggak boleh gitu kan, jangan kan yang lain santan-santan nggak boleh, yang makan yang keras-keras nggak boleh gitu kan. Yang amannya tuh buat lambung tuh pepes-pepesan kayak pepes tahu, pepes tempe, pokoknya yang pepes aja gitu kan. Terus minuman juga kayak apa ya, kayak teh pucuk kayak gitu kan, susu juga kan nggak boleh kan. Yang bagus cuman air putih, kalau bisa katanya air putih anget gitu.
Iya, jadi, ini ya Beb, sebenarnya bukan goreng-gorengannya, tapi minyaknya, minyak sawitnya, karena minyak sawit itu rantainya panjang. Mungkin kalau orang, apoteker tahu ya, si rantai dalam kandungan si minyak sawit itu rantainya panjang sehingga tidak mudah dicerna oleh tubuh gitu. Terus, Iya. kalau misalnya lambung kita masalah gitu ya, dia ngurai itu tuh kerja keras gitu loh, kayak gitu. Iya panas ya Nyai. Berasanya tuh panas Mhm. banget. Kalau apalagi kalau yang minyaknya banyak banget kan kayak masakan Padang kan berminyak banget ya. Itu nggak bisa itu, bener-bener nggak bisa. Yang gorengan biasa aja kalau udah parah itu emang apa ya sulit cernanya sulit banget gitu, malah tambah sakit sebenarnya itu. Berarti ganti minyak solusinya, kalau mau Iya, digoreng, Minyak minyak zaitun ya. mm-mm. zaitun. Oh gitu. Ada minyak Iya dulu, kelapa kok. iya Iya. dulu aku, Apa? Kenapa? Iya, Beb Desi gimana? iya dulu aku gitu. Jangankan makanan yang lain, maksudnya ya yang pokoknya yang minyak, jangankan minyaknya berat, sedikit juga langsung kesakit gitu kan. Makanya yang penting jangan kosong aja perut kan. Jadi asal pepes-pepesan, minum juga air putih gitu kan. Cuman air putih aja, yang lain gak berani. Teh manis aja kan, teh biasa kan gak boleh gitu kan. Kalau Teh sekarang sih, alhamdulillah setelah pakai Nyupiti mah, alhamdulillah makan juga enak banget gitu kan. Aku kemarin baru nyoba lagi kayak mie ayam, Nyai. Coba ya, walaupun nggak pakai saus nggak pakai sambal sedikit-sedikit coba cuman habis itu minum lagi nyiputi mah takut kerasa lagi gitu. iya, ya jadi, kalau teh manis itu sebenarnya perpaduan teh dengan gulanya, itu yang jadi pemicu gitu. Jadi ini ya, banyak banget ya yang untuk masalah lambung ya. Makanya mungkin nih makanan ya tadinya, gaya hidup ya, makanan tidak teratur. Kalau saya sih memang dari kecil dulunya susah banget makan gitu ya. Terus senangnya asam pedas, itu saya senang banget, asam pedas asin. Nah itu, jadi pemicunya itu mungkin dari situ gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar nih ngerawat lambung karena lambung ini adalah, yang pertama banget gitu pemicu semua, Pusat ya. sakit sih kalau kata saya mah ya. Kolesterol Pusat juga ya. dari lambung ya, dari Pusat. makanan gitu ya, yang berminyak-minyak gitu. Nah, mungkin, diganti itu minyaknya dengan minyak kelapa, karena kan minyak sawit rantainya panjang, kalau kelapa, rantainya pendek, bisa langsung dicerna gitu. Cuman harganya aja gitu ya, mungkin kalau minyak kelapa aduhai gitu ya. Ada minyak wijen juga ya, terus, Aduh, mantap itu. minyak zaitun, nah itu bisa bisa digunakan ya. Minyak jagung ya, ada juga ya minyak Iya, jagung. ada minyak jagung. Minyak jagung Mhm, lumayan lah. Kalau minyak jagung, minyak kelapa lumayan. Kalau udah masuk minyak zaitun atau minyak wijen ya lumayan. mhm. Ya, minyak kelapa juga ada kan, yang ini gitu. Jadi ya gorengnya pakainya sedikit, tapi bisa dipakai berkali-kali kalau minyak kelapa itu kalau nggak salah. Dia nggak mudah kotor gitu, nggak mudah kotor dan memang, baunya khas ya pada saat menggoreng tapi nggak nempel di makanan sih. Jadi makanan kering. Kalau pakai minyak wijen itu kalau ngegoreng jadi sepak masakan ya. Maksudnya kalau ceplok telur jadi kayak kering sih ceplok telur itu nggak gurih gitu. Cuman gitu aja sih bedanya. Memang enak kalau masak tuh pakai minyak sawit ya, enak banget gitu, gurih-gurih karena memang kita kebiasaan pakai minyak sawit ya, Iya. gitu teman-teman. Jadi Dia juga kalau baru kemarin denger sih Nyai, baru kemarin denger gitu yang kayak apa minyak sawit tuh uraiannya lama gitu. Oh kata itu iya ya, makanya kenapa orang-orang diet tuh nggak pada pakai minyak, banyaknya emang karena dari situ juga kan pemicunya. iya rantainya panjang. Cuman itulah yang paling murah ya. Maksudnya di Iya, negara berkembang kan, apalagi sekarang minyak naik ya, minyak sawit aja naik sekarang ya. Jadi di harganya. negara berkembang ya itu gitu loh. Kalau di negara maju kan
Mereka sudah pakai masak aja semprot PCO, semprot Iya, zaitun, minyaknya itu gitu. Jadi mereka udah nggak pakai digoreng sebenarnya masakannya itu. Jadi disimpan di wajan gitu terus disemprot. Nah, kemarin saya lihat-lihat tuh ya yang masak sehat gitu di YouTube. Caranya kayak gitu disemprot-semprot. disemprot terus makannya pakai apa? Ganti sarapannya pakainya oatmeal, kacang mede. Aduh, Nggak masuk gue sarapan tetep aja nasi. nggak Oke masuk teman-teman. Tuh Beb Jenny mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau dikonsultasikan. Kalau enggak kita cukupkan aja ya. Iya. Ada lagi? Satu lagi dong, Nyai. Iya, boleh. Iya, Ini kalau untuk luka paru bagusnya apa ya? luka paru. Iya. Kalau untuk memperbaiki dan membersihkan paru sih insya Allah bisa dengan nyipu timah ya, kunyit putih maksudnya. Jadi yang ada di nyipu timah tentunya gitu. Kayak gitu, Beb. Ya. Kalau memperbaiki ya, kayak anak saya gitu kemarin kan dia banyak hapur, apa sih hapur panu ya. Ya Iya. panu itu pertanda paru-parunya bermasalah gitu. Jadi saya kasih nyipu timah, kunyit putih. Dan alhamdulillah membaik. Karena itu memperbaiki dan membersihkan paru-paru kalau nggak salah. Kunyit putih itu salah satunya kemampuannya ya. Jadi bisa ikhtiar dengan nyipu timah, Beb. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Allah ridhoi. Amin. Ya, makasih, Nyai. Sama-sama. Iya. Oke, Beb Jenny, yuk kita udahan dulu untuk hari ini. Iya. Saya ada yang kerja soalnya di rumah. Oke. Ya, Ya, sebelum ditutup, Jenny itu lagi ya. Jadi kita harus bisa membedakan konsumsi yang harus dikonsumsi nyipu timah atau nyisena dan tanyakan dulu sebelum mengkonsumsinya. Punya riwayat darah tinggi atau diabetes ataupun kolesterol. Nah, nanti kita bisa saranin untuk kemananya gitu. Oke, terima kasih yang udah hadir dan udah bertahan sampai sekarang gitu. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau masih ada banyak pertanyaan, bisa ke Q&A ya, Nyai ya. Ya, bisa langsung ke Q&A aja. Kita ucapkan hamdalah sebelum ditutup alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih semuanya. See you. Terima kasih, Nyai. Ya.